Keluarkan nama susunan dari Kanaki dengan T dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S2044. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tugas praktikum dasar pemrograman week ketiga. Itu yang pertama untuk menentukan nilai absis dan ordinat. Kita langsung saja menjalankan dalam kode berikut. Absis dan ordinat dari sini langsung jalankan dari terminal, buka jendela ISP, lalu kita masukkan dengan mengetikkan seluruh nama file yang kita buat, yaitu type point, tutup kutip, enter. Nah, setelah itu langsung saja kita untuk menjalankannya, yaitu ini kita buat ordinat P dan absis P. Misalnya kita buat contohnya, yaitu untuk mengaplikasikannya dengan start set key P1 dan kita masukkan poinnya make point, lalu kita buat angkanya namanya 2 dan 4. Maka bilangan 2 ini merupakan absis dan 4 ini adalah ordinat. Langsung saja kita buat yang kedua, yaitu set key P2 make point, buat contohnya 3 dan 6. Untuk mencari tahu dan untuk mencari tahu nilai absisnya, langsung saja kita ketikkan absis P1 harusnya akan muncul angka 2. Mari kita coba absis P1 yaitu 2. Dan untuk mencari ordinat, kita langsung membuat ordinat P2 harusnya 6. Mari kita coba 6. Begitu cara mencari nilai absis dan ordinat. Untuk yang kedua, kita akan mencari nilai is origin atau nilai pusat. Langsung saja kita mulai dari sini untuk mengaplikasikannya. Is origin. Jadi kita play terminal CLISP, enter. Jadi kita buat load nama file yang kita buat, yaitu type point, enter. Langsung kita buat contohnya, atau kita langsung mengaplikasikannya dengan kita buat namanya is origin make point. Misalnya kita buat di titik 2 dan 2. Maka hasilnya akan nil karena titik pusat sebuah kuadran itu ada di titik pusatnya itu ada di 0. Jadi angka yang kita masukkan adalah bilangan 0. Langsung saja kita coba hasilnya make point 0 dengan 0. Karena 0 itu merupakan titik pusat dalam sebuah kuadran. Untuk hasilnya pastinya ini true. Itu juga. Kita coba satu lagi untuk memasukkan angka yang bukan 0 atau yang bukan merupakan angka yang ada di titik pusat. Is origin make point 2 dan 1 misalnya. Itu enter dan hasilnya adalah nil karena bilangan 2 dan 1 bukan berada di pusatnya. Begitu cara untuk mencari
nilai is origin atau titik asal. Untuk yang ketiga yaitu define is on sumbu Y. Jadi kita akan mencari sebuah bilangan yang ada di sumbu Y. Misalnya dalam sebuah kurva, kita akan menentukan bilangan-bilangan yang ada di sumbu Y. Langsung saja kita mulai. Kita uji coba memasukkan nama filenya, yaitu type point, enter. Setelah itu kita masukkan, misalnya kita atur dulu sebuah bilangan-bilangan yang akan kita masukkan. Kita uji coba, misalnya kita coba dulu beberapa angka. P1 misalnya, kita masukkan bilangannya, 2 dan 4 contohnya. Terus di yang kedua, P2, misalnya kita masukkan angkanya, yaitu 0 dan -2. Nah, untuk yang ketiga, kita coba buat setki P3 make point hanya 0 dan 4. Nah, setelah kita memasukkan beberapa bilangan, kita akan mencoba untuk menentukan apakah bilangan tersebut ada di sumbu Y atau tidak. Jika dia berada di sumbu Y, maka hasilnya akan true. Dan jika bilangan tersebut tidak berada di posisi sumbu Y, hasilnya akan salah atau nil. Langsung saja kita coba yang pertama, yaitu dengan cara mengetikkan is on sumbu Y. Masukkan misalnya P1-nya. P1-nya enter nil, berarti bilangan positif 2 dan positif 4 tidak berada di sumbu Y. Misalnya kita cek untuk P2-nya is on sumbu Y. Hanya P2. Enter true. Karena bilangan 0 dan -2 sudah berada di kurva Y atau sumbu Y. Yang berikutnya, yang ketiga yaitu kita coba sumbu P3, yaitu bilangan 0 dan 4, coba hasilnya true. Karena untuk yang berikutnya yaitu kita mencari untuk nilai yang sama dengan is equal. Tentu saja ini untuk menentukan apakah absis P1 dan P2 sama atau tidak. Jadi kita mulai is equal, yaitu kita jalankan dari terminal sama cara yang sama, ISP, namun kita buat untuk kutip nama file yaitu type point, enter. Saja kita jalankan atau kita buat contoh pengaplikasiannya, yaitu dengan cara kita buat beberapa bilangannya atau angkanya yang akan kita tentukan apakah dia equal atau sama atau tidak. P1-nya coba kita buat make point 4 dan 5 misalnya. Enter. Kita buat yang P2-nya. P2 itu make point 6 dan 7 misalnya. 6 dan 7. Terus yang ketiga, kita buat saja. P3-nya itu kita buat sama dengan 45. P1-nya. Terus saja kita coba. Itu dengan bikin is equal
Oke. Misalnya kita ingin mencari apakah nilai P1 dan P2 itu sama, harusnya jawabannya tidak karena di mana P1 itu ada di 4 dan 5 dan P2 itu 6 dan 7. Ini otomatis berbeda. Sengaja kita oke, sama P1 dan P2 is equal 1 dan P2. Untuk kita masukkan P1 dan P2, di mana nilai P1 adalah 4 dan 5, dan P2 adalah 6 dan 7, otomatis nilainya akan berbeda, maka jawabannya itu muncul nil atau salah. Sebenarnya kita buat yang is equal, is equal P1 dan P3. Harusnya jawabannya true karena di sini P1-nya 4 dan 5, P3-nya juga 4 dan 5. Kita mulai saja. Ini adalah true. Untuk contoh yang maka kode tersebut, kode yang kita pakai ini berarti benar karena hasil yang ditunjukkan juga benar. Langsung saja kita buat satu contoh lagi. Kalau misalnya P2 dengan P3, hasilnya akan salah karena data yang kita masukkan itu P2 dan P3 itu berbeda. Begitu cara untuk mencari hasil is equal atau mencari data yang sama. Untuk yang berikutnya kita akan masuk ke untuk mencari transaksi sumbernya, di mana kita akan memasukkan sebuah bilangan tersebut n, maka yang terjumlahkan itu ada di sumbernya. Misalnya langsung saja kita jalankan. Nah, ini kode yang akan kita gunakan. Kita jalankan. Nah, langsung kita coba buat nama filenya. Langsung kita buat pengaplikasiannya atau contohnya. Bukan. Ini kita buat ini. Kita buat yang pertama. Set ini kita buat P1-nya. Masukkan. Ini sama dengan 6. Berarti 5 ada di sumbu X dan 6 ada di sumbu Y. 6 kita buat yang P2-nya. Ini poin. Nah, kita buat 2 dan 2 saja. Terus kita buat, langsung kita uji coba dengan mengetikkan translasi di sumbu Y. P1 itu kita masukkan, karena kita masukkan 3. Maka jumlah dari misalnya sumbu Y di sini ada 6, maka jumlah dari 6 ini akan bertambah 3 karena kita memasukkan translasi sumbu di P1 itu 3. Saja kita coba, yang hasilnya akan keluar 5 dan 9. Ini adalah yang salah. Mari kita saya lanjut, kita akan membuat contohnya, yaitu buat translasi sumbu misalnya P1 dan P3. Dan hasilnya akan keluar 5 dan 9, di mana jumlah Y yang sebelumnya 6, kita masukkan P1 translasi sumbu Y P1 3, maka jumlah 6 ditambahkan dengan 3, hasilnya akan keluar Y yang ada itu 9. Dan X-nya tetap karena ini untuk kode untuk mencari di mana kita
untuk menambahkan suatu bilangan di sumbernya. Iya. Kita buat contoh yang kedua, itu translasi sumbu Y. Misalnya kita buat 1,5. Hasilnya adalah 5 dan 11. Begitu cara begini kode yang kita gunakan untuk menentukan eh, translasi di sumbu Y. Nah, untuk yang terakhir kita akan menentukan sebuah cara. Ini adalah kode yang kita gunakan. Saja kita memulai, kita uji coba kode yang sudah kita buat dengan mengetikkan LSP enter, buat load, terus masukkan nama file yang kita buat yaitu type point. Enter. Langsung saja kita buat contoh pengaplikasiannya dengan mengetikkan, kita buat P1-nya itu make point sangat 35. Nah, itu kita buat yang kedua-nya 1 dan 4. Make point 1 dan 4. Terus kita buat P3-nya. Oke. P3 make point, karena kita buat angkanya yang itu 36. Nah, untuk pengaplikasiannya langsung saja kita mulai contohnya mencari jarak P1 dengan P2. Nah, cara menentukan jarak P1 dan P2. Nah, ini adalah hasil jarak yang ada di koordinat P1 dengan P2. Ya, jarak dari 3,5 dan 1,4. Kita buat beberapa contoh lagi. Jarak dari P2 dengan P3. Sebenarnya. Nah, kita harus lebih berhati-hati karena ini adalah salah ini. Langsung saja kita ini lagi jarak P2 dengan P3. Nah, ini adalah hasil jarak P2 dengan P3. Satu contoh lagi kita buat untuk mencari jarak dari P1 dengan P3. Jarak P1 dan P3. Demikian video ini saya buat. Semoga dapat menjelaskan beberapa kode-kode yang dapat kita gunakan untuk menentukan sebuah nilai dari praktikum dasar pemrograman week ketiga. Terima kasih.